atau screen dulu, Pak. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, yang saya cintai. Kebetulan ini saya angkatan tahun 94, Pak, di Unpas TI, dan saya sangat hormat kepada Pak Iman, Pak Riza, kemudian terutama pembimbing ya, Pak Yogi dan Pak Cevi ini. Alhamdulillah masih bisa bertemu. Semoga semuanya sehat-sehat semua, Pak, dan berkah. Amin. Amin. Baik, alamin. Mohon izin, sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa saya adalah Dani, ya Pak ya, NIM 18803.004, jurusan Magister Teknik Industri, program Pasca Sarjana. Usia saat ini 46 tahun, Pak. Pada tesis kali ini saya akan menyampaikan judul tesisnya adalah analisa faktor-faktor penerimaan teknologi informasi penjualan online industri kecil dan menengah dalam model UTAUD 2 dengan menggunakan metode analisis faktor dan SEM di Kabupaten Cirebon. Nah, ini saya langsung aja, Pak, menyampaikan untuk slide-nya. Ya, mungkin saya sedikit promosi dulu, Pak, mengenai Kabupaten Cirebon ini. Jadi Kabupaten Cirebon ini mungkin Bapak-bapak semua mungkin sudah mengetahui perbatasan antara dengan dengan Jawa Barat ini sangat dekat. Kemudian adanya di wilayah Ciayu Majakuning, Pak. Dan sekarang ini Kabupaten Cirebon ini telah ditetapkan sebagai segitiga rebana. Apalagi sekarang segitiga rebana ini ada Pelabuhan Patimban di Subang, kemudian ada Kertajati di Majalengka, dan kawasan industri sendiri ini akan diplot di Kabupaten Cirebon seluas 10.000 hektar. Yang tadinya 2.000 diperluas menjadi 10.000 hektar. Sehingga ini dengan adanya Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, terus kemudian adanya Patimban, ini akan menambah gairah atau perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Cirebon itu sendiri. Nah, kemudian Kabupaten Cirebon sendiri juga memiliki kompetensi inti industri daerah, Pak. Jadi kompetensi inti industri daerah ini didukung dengan fasilitas infrastruktur ya. Tadi saya sampaikan salah satunya BIJB, terus kemudian ada Waduk Jati Gede, kemudian ada tenaga terampil. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang pindah ke wilayah Ciayu Majakuning ini. Salah satunya untuk Kabupaten Cirebon, ini UMK-nya itu masih di kisaran 2,3 juta, Pak. Terus kemudian ada PLTU Kanci yang sekarang udah surplus, karena sekarang ada perluasan lagi tahap 3, itu dengan nanti ke depan ini Tol Cisumdawu mudah-mudahan ini udah hampir 90% lebih, dan adanya Tol Cipali yang menghubungkan dari Jakarta Surabaya, dan kemudian double track, Pak. Ya, ini perspektifnya lumayan menjanjikan nih Kabupaten Cirebon, Pak. Terus kemudian nah ini untuk IKM unggulan sendiri yang akan kita coba sampaikan ya. Mungkin saya batasi untuk IKM-nya karena memang cukup banyak, Pak, dan saya lebih kepada IKM unggulan saja, dan IKM unggulan ini sudah ditetapkan ada 9, Pak. Jadi melalui data dari yang telah ditetapkan melalui kajian di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kebetulan saya juga pernah di sana, Pak, gitu, tahun 2010 sampai 2017 gitu. Kemudian ini ada 9. Ini KID ini ada kerajinan dan mebel rotan, kemudian ada batik, ada konveksi. Ya, kalau batik itu mungkin kita tahu ada Mega Mendung ya di wilayah Trusmi, dan sekarang ada tambahan lagi IKM untuk pewarnaan alami, Pak, di Ciwaringin gitu.
Ini ramah lingkungan. Terus kemudian ada mebel kayu, batu alam. Batu alam ini juga cukup banyak, ada 400 unit usaha, Pak. Adanya di wilayah dekat perbatasan Majalengka atau di daerah Bobos, Kecamatan Kuntang. Ini cukup besar, tapi limbahnya ini cukup punya dampak tersendiri. Terus kemudian sandal karet di wilayah Kebarpan, terus kemudian pink lincor di wilayah tengah, di Kedawung, roti dan makanan ringan. Nah ini luar biasa ini potensinya, karena di wilayah Trusmi ini hampir transaksinya itu bisa sampai 1 miliar lebih, Pak, sehari gitu. Itu di wilayah Trusmi atau di Setu ya. Itu masih sekitar dekat-dekat Batik juga. Dan yang terakhir ini kulit terang. Kulit terang ini sebetulnya ini dari limbah dan ini potensinya luar biasa. Jadi untuk limbah kulit terang ini sendiri ini 99% ekspor dan ini udah dihadiri oleh banyak sekali dari pejabat-pejabat dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik, ini saya sedikit sekilas saja jumlah unit usaha yang kami dapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahwa ini ada 9 komoditi, kita jumlahkan kurang lebih sekitar 5.590 unit usaha. Terus kemudian, kenapa sih saya mengambil tema yang ada di Kabupaten Cirebon itu sendiri dengan topik yaitu minimnya penggunaan teknologi informasi untuk penjualan online, khususnya para IKM. Nah, saya sendiri pernah melakukan studi lapangan, wawancara dengan beberapa pelaku usaha, dan bahwa ditemui sedikit pada revolusi industri 4 ini yang sekarang adalah masanya digitalisasi dan internet, adanya artificial intelligence dan infrastrukturnya sudah cukup memadai sebetulnya, tapi untuk penjualan online ini banyak para pelaku usaha ini memang pada dasarnya mereka tertarik gitu, tapi begitu melakukan percobaan, khususnya yang saya lakukan riset di tempat industri kreatif yang ada di Plumbon itu dia melakukan penjualan online itu mencoba, tapi pada akhirnya balik lagi gitu. Balik lagi, dan ada juga yang sama sekali karena ada informasi lain sebagainya bahwa penjualan online juga mereka cukup nyaman dengan penjualan yang konvensional yang selama ini dilakukan ya, seperti door to door atau melalui by phone aja, atau mungkin membuka outlet, showroom dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih terjadi di Kabupaten Cirebon, Pak. Jadi dari data yang kami dapatkan melalui Dinas Perdagin atau Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon ini hanya berjumlah sekitar kurang dari 10%, yaitu kurang lebih 9,53% saja dari populasi yang ada itu yang menggunakan penjualan online itu sekitar 533 unit usaha saja. Nah, untuk itu saya coba merumuskan masalah yang ada, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi behavioral intention ya, atau keinginan dari para IKM ini ya, dengan model UTAUT 2 di Kabupaten Cirebon yang untuk melakukan penjualan online. Terus kemudian tadi faktor-faktor yang kedua, apakah ada pengaruh dari faktor-faktor penerimaan teknologi informasi dengan model UTAUT 2 ini ya, itu ada 7 variabel eksogen ditambah 2 variabel endogennya, yaitu behavioral intention dan use behavior. Tapi untuk yang rumusan masalah yang kedua ini pengaruh dari 7 variabel tadi model UTAUT 2 terhadap behavioral intention. Terus yang rumusan ketiganya model UTAUT yang 2 tadi, 7 variabel tadi yang eksogen itu apakah ada pengaruh terhadap use behavior. Use behavior itu frekuensi, Pak, penggunaan gitu terhadap penggunaan
penerimaan teknologi atau penggunaan teknologi tadi. Terus kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah apakah terdapat pengaruh yang 7 variabel tadi atau yang eksogen dan keinginan untuk menggunakan teknologi atau behavior intention terhadap use behavior tadi, terhadap penggunaan teknologi informasi tadi, Pak, gitu, khususnya dalam penjualan online. Nah, ini yang kira-kira nanti akan kita coba bahas dalam tesis kami ini, Pak. Ini mungkin landasan pustakanya, landasan teori atau tinjauan pustakanya. Nah, ini kaitannya dengan penjualan online, yaitu pemasaran, di mana pemasaran ini butuh proses yang menciptakan sebuah nilai bagi pelanggannya dan membangun hubungan yang kuat, ya, khususnya dengan pelanggan untuk mendapatkan nilai dari pelanggan tersebut. Next. Nah, ini saya sedikit coba menyampaikan terlebih dahulu untuk kenapa saya menggunakan UTAUT 2 gitu. UTAUT sendiri ini sebetulnya awalnya dari pengembangan model pada tahun 89 oleh Davis. Davis itu dengan menggunakan model TAM atau Technology Acceptance Model. Nah, kemudian oleh Viswanathan Venkatesh dan kawan-kawan ini melakukan penelitian pada tahun 2003 dengan model UTAUT, tapi hanya 4 variabel, belum 7, yaitu performance expectancy, terus kemudian effort expectancy, terus social influence, dan satu lagi facilitating condition. Nah, ini yang UTAUT pertama. Terus kemudian sebetulnya UTAUT 2 ini menggabungkan 8 model sekaligus. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan di pertama itu, salah satunya adalah Davis di awal. Terus kemudian dari hasil ini Viswanathan Venkatesh ini dan kawan-kawan ini pada tahun 2012 ternyata dia menyampaikan bahwa ada 3 variabel lagi, yaitu hedonic motivation, kemudian price value, dan satu lagi adalah habit. Nah, ternyata dari yang menarik ini, saya lihat di jurnalnya bahwa ada kecenderungan bahwa dengan UTAUT ini hanya 56%, tapi dengan model UTAUT 2 ini ada peningkatan 74%. Ya, jadi ini cukup menarik sehingga ada meningkat hingga 52%. Nah, untuk tadi yang saya sampaikan ini untuk UTAUT hanya 4, terus kemudian untuk UTAUT 2 tambah lagi 3 indikator eksogen menjadi 7 variabel gitu. Nah, nanti di model UTAUT 2 ini juga sebetulnya ada indikator endogen, ya, atau konstruk endogen, yaitu behavioral intention dan use behavior. Nah, ini untuk model teorinya, Pak, yang disampaikan oleh Viswanathan Venkatesh dalam jurnalnya. Ini seperti ini, ada hubungan, terus ada moderator, ada 3. Kalau di UTAUT 1 itu ada 4 moderator. Nah, ini ada 3. Sebentar. Nah, ini ada age, gender, experience, kemudian di sini ada 7 variabel eksogen, ditambah ini endogennya, yaitu yang terikat ini ada behavior intention dan use behavior. Ini penjelasannya, mungkin saya singkat aja ya, Pak, ya, untuk yang ini. Kalau tadi 7 indikator tadi adalah performance expectancy, effort expectancy. Performance expectancy ini seberapa besar bahwa penggunaan teknologi ini dapat mendukung kinerja kita. Terus kemudian expectancy ini easy to use-nya, bagaimana seberapa mudah penggunaan teknologi ini, yang dimaksudnya ke sana kemudahannya gitu. Terus kemudian facilitating condition ini infrastruktur organisasi, terus kemudian dari dari sistemnya itu sendiri dan fasilitas lainnya yang mendukung, terus kemudian faktor sosial atau faktor lingkungan ini. Jadi sejauh mana mempengaruhi seseorang dalam melakukan penggunaan sistem itu sendiri.
Nah, kalau motivated hedonis ini adalah kesenangan dari si pengguna itu melakukan apa namanya, adanya penggunaan teknologi tadi. Nah, kalau price value, sebenarnya price value ini adalah timbal balik dari suatu seberapa besar biaya yang dikeluarkan terhadap manfaat yang didapat gitu. Terus yang terakhir adalah kebiasaan atau habit, ya, seberapa orang itu melakukan apa namanya teknologi itu tadi atau penjualan online-nya. Terus yang ke-8 adalah behavior intention. Ini keinginan ya untuk menggunakan teknologi tadi atau penjualan online tadi. Terus yang terakhir adalah use behavior atau intensitas, frekuensi atau penggunaan dalam teknologi informasi ini. Baik, ini untuk objek, tempatnya ini adalah di Kabupaten Cirebon, kemudian apa namanya, ini dikhususkan kepada industrinya, industri kecil dan menengah. Ya. Industri kecil menengah ini menurut aturan itu ditentukan dari jumlah tenaga kerja, kemudian omset, ya, atau nilai investasinya. Sekarang itu sekitar kalau kecil itu di bawah 1 miliar, kalau menengah itu kalau nggak salah di bawah nilai investasinya di bawah 10 miliar. Gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu, Pak, menurut aturan yang terbaru. Nah, ini flowchart penelitian. Flowchart penelitian atau tahapan penelitian ini yang pertama tadi sudah merumuskan masalah, kemudian menetapkan tujuan, nah studi literatur, kemudian kita juga melakukan wawancara, studi lapangan juga untuk mendapatkan data-data pendukung, terus kemudian melakukan rancangan model penelitian dan melakukan hipotesis. Setelah itu menetapkan definisi operasional dan variabel pengukur. Setelah itu menetapkan sampel penelitian. Ini kita menggunakan metode Slovin. Sehingga nanti didapatkan N-nya itu adalah 229. Dan itu dengan error 5%. Jumlah populasinya kurang lebih tadi sampaikan 533. Jadi menggunakan rumus N dibagi 1 plus N dikali 5 dikali error 5%. Didapat 229 sampel jumlahnya. Nah, kemudian menyusun kuesioner. Kuesioner ini saya sampaikan mungkin lebih dari itu sebetulnya, tapi saya targetkan bisa sampai 209 melalui data link, Pak. Sebagian besar pakai data link. Nah, itu. Kemudian mereka melakukan input, dan mungkin saya juga bisa sampaikan nanti seperti apa linknya itu. Gitu. Kemudian setelah didapat data tadi diolah, dimasukkan ke Excel, kemudian kita menggunakan SPSS, Pak, untuk mendapatkan analisis faktor, ya, kemudian melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dan hasilnya itu dapat dilanjutkan, kemudian kita melakukan analisis inferensial. Analisis inferensial itu kita menggunakan software SPSS Amos versi 24, yaitu untuk mengolah model SEM-nya, Pak, gitu. Yaitu dengan Amos versi 24. Nah, setelah itu baru dilakukan analisis dan pembahasan sampai didapat hasil kesimpulan apakah terdapat pengaruh terhadap UTAUT 2 atau UTAUT 1, UTAUT 21 atau UTAUT 22 yang nanti akan dilakukan uji, Pak, di hipotesis di bab 5 nanti. Setelah itu hasilnya akan disimpulkan.
Ini seperti itu untuk tahapan. Nah, ini untuk skala pengukuran kita sampaikan untuk pengisian dengan menggunakan skala Likert. Kalau 1 itu sangat tidak setuju atau STS, sampai ke 5 itu sangat setuju. Oke, baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal ini bahwa untuk komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Cirebon ini, ya dari berbagai macam komoditi, ini berjumlah sekitar 5.590 dagangan dan perindustrian Kabupaten Cirebon untuk laporan tahun 2021. Nah, hasilnya didapat sekitar 533 unit usaha atau 9,53% dari populasi yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam penjualan online. Sehingga nanti untuk sampel ini kita gunakan metode Slovin seperti ini rumusnya, sehingga didapatkan hasil sampel itu kurang lebih sekitar 229 orang. Nah, kita masuk ke uji validitas. Nah, uji validitas nanti sebetulnya ini akan menghitung atau menganalisis faktor di mana nanti akan didapat dengan SPSS itu data yang tadi sudah disampaikan, kemudian nanti diolah melalui SPSS sehingga didapatkan Kaiser, Mayer dan ya MSA-nya itu harus lebih besar daripada 0,5 dan loading faktornya itu harus lebih besar daripada 0,7. Nah, kemudian untuk konstruk endogennya itu behavior intention dan use behavior atau yang konstruk endogennya ini tidak menggunakan analisis faktor yang tadi. Jadi menggunakan korelasi product moment atau Pearson. Jadi nanti akan didapat nilai signifikan itu kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti dikatakan valid. Nah, ini nanti setelah dilakukan uji validitas, dilanjutkan melakukan uji reliabilitas. Reliabilitas ini nanti dari semua variabel akan menggunakan SPSS juga akan didapatkan Cron dan alpha harus lebih besar daripada 0,6. Jika kalau di bawah 0,6 maka tidak reliable. Jadi nanti dengan menggunakan software tadi SPSS akan didapatkan Cron alpha 0,6 apakah di atas atau di bawah gitu. Untuk menyatakan apakah itu reliable atau tidak. Nah, ini model penelitian yang disampaikan ya nanti ini dengan menggunakan software AMOS. Jadi nanti akan didapatkan tadi sebelum mendapatkan ini validitas nanti ada untuk dimensi penentuan dua kelompok. Dua kelompok itu ditentukan berdasarkan agent value-nya, apakah itu kelompok 1 dan kelompok 2 untuk konstruk eksogennya yang mana saja. Jadi nanti akan ditentukan dari hasil total variance explain-nya sebelum dilanjutkan ke model penelitian ini. Jadi konstruk eksogen yang PE, H, PV, HM ya, yang tadi variabel-variabel tadi ini akan dikelompokkan menjadi 2. Dari hasil nanti ada total variance explain. Dan nanti berdasarkan agent value-nya ini akan dipecah gitu berdasarkan hasil dari analisis faktor tadi. Baik, ini modelnya seperti ini. Jadi UTAUT 2 ini nanti ada PV, ada HM, ada H dan PE. Kemudian untuk UTAUT 2-2-nya ya ini ada effort, ekspektansi, kemudian ada
facilitating condition, dan satu lagi ada social influence. Ini kemudian ini setelah ini akan melakukan analisis SEM. Analisis SEM ini untuk menguji atau apa namanya antara korelasi variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen yang dikuatkan oleh indikator masing-masing. Ini persyaratan dari goodness of fit-nya dalam SEM, bahwa chi-square-nya ini sama dengan 5%, ini yang diketahui alfanya, nanti result-nya bagaimana, probability-nya P-nya itu harus lebih besar daripada 0,05. Kemudian ada yang apa, CM-nya juga harus kurang dari 2, GFI-nya 0,9 harus lebih besar, nilai AGFI-nya juga harus di atas 0,9, kemudian TLI-nya harus di atas 0,9, dan seterusnya. Nah, biasanya yang kita lihat itu, ini antara probability dan RMS EA-nya. Biasanya ini yang menjadi patokan untuk melihat apakah ini apa namanya hasil dari ini recommended atau tidak gitu, memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak, ini akan dilakukan modifikasi, ya, dilakukan perubahan model, dan nanti untuk yang tidak memenuhi syarat akan di-delete variabel tadi. Kita masuk ke pengumpulan dan pengolahan data. Nah, hasil dari uji validitas ini melalui software SPSS versi 24 didapatkan price value ini udah dibagi dalam 2 kelompok. Ya, kelompok 1 itu 0,907, berarti di atas R tabel, R tabelnya itu 0,138, berarti dinyatakan valid. Kemudian untuk yang hedonic motivation ini 0,776, ini di atas R tabel juga, ini berarti valid. Dan kemudian habit juga 0,736, ini di atas lebih besar 0,138, artinya valid. Nah, kemudian performa ekspektasi juga ini 0,52, ini valid. Nah, kemudian social influence 0,9, ini juga valid. Kemudian facilitating condition 0,834 valid. Kemudian yang terakhir effort expectancy 0,645. Ini untuk variabel UTAUT 2. Gitu. Jadi hasilnya seperti ini, dengan pengelompokan UTAUT 21-nya adalah ada 4 variabel, dan UTAUT 22-nya itu adalah 3 variabel. Kemudian untuk validitas terhadap konstruk atau laten endogen, yaitu behavior, intention, dan use behavior, ini kita menggunakan korelasi product moment atau Pearson. Jadi nanti di SPSS-nya sendiri ini ada perbedaan untuk apa namanya, untuk analyze-nya. Jadi untuk yang behavior, intention, dan use behavior ini didapat bahwa untuk B11 ini kebetulan ada 6 laten endogen. Jadi ada B1, BI1, BI2, BI3, BI4, UB1, dan UB2. Nah, ini nilainya kalau untuk BI1 ini 0,644. Ini dinyatakan valid gitu. Terus kemudian 0,682. Ini juga sama, dinyatakan valid. Kemudian 0,760 atau BI3 dinyatakan valid. Kemudian yang BI4 ini juga sama, 0,651 ini valid ya. Jadi untuk uji validitas sendiri, jika
Untuk korelasi produk momen, ini kalau di atas R tabel berarti atau 0,138 ini dinyatakan valid. Sama, hanya beda penggunaannya aja untuk softwarenya. Kalau ini dengan menggunakan Pearson atau korelasi produk momen. Lanjut untuk uji reliabilitas. Dari hasil uji reliabilitas, ini untuk UTAUT 21 dan UTAUT 22, ini mendapatkan alpha Cronbach-nya itu 0,752. Nah, untuk reliabilitas, ini harus di atas 0,6. Jadi 0,6 ini, mohon maaf yang di bawahnya nih, keterangannya mungkin bukan R tabel ya, tapi alfanya itu harus di atas 0,6. Jadi kalau misalkan ini 0,752, ini artinya di atas 0,6. Alpha Cronbach-nya ini masih reliable. Nah, kemudian UTAUT 22, ini 0,757, ini artinya di atas 0,6. Jadi artinya reliable. Kemudian behavior intention juga, ini berdasarkan software SPSS, ini nilainya didapat 0,621, artinya di atas 0,6. Alpha Cronbach-nya berarti reliable. Dan juga use behavior, ini mendapatkan nilai 0,637, itu di atas 0,6. Artinya semua untuk variabel-variabel ini berarti dapat dilanjutkan ya, atau reliable. Nah, sebelum kita masuk ke ini ke SEM atau analisis inferensial, kita juga ingin mengetahui hasil deskriptif jawaban ya atau respon mengenai isian tadi dari hasil melalui Excel. Ini didapat rata-rata nilainya itu sedang. Jadi untuk untuk variabel-variabel yang di hasil dari responden ini setelah diolah, ini angka indeksnya itu didapat 63,76%. Jadi ini masih di atas, kalau rendah itu dari 5 sampai 36. Nah, ini di atas 36 sampai sampai ke ini berarti dia sedang. Kemudian untuk effort ekspektasi 65,28%, ini juga sedang. Social influence juga 59,24%, ini sedang. Kemudian facilitating condition juga 60,39%, ini juga sedang. Kemudian hedonic motivation ini juga 65,50%, ini juga di range sedang gitu. Price value, habit, behavioral intention, dan use behavior ini nilainya juga masih di atas 36%, artinya sedang gitu. Nah, ini hasil dari diagram jalur ya, yang didapat dari sebelumnya setelah dikelompokkan. Ini ada untuk di UTAUT 21 ini udah dipisahkan, ada KSI 1, ada KSI 2, terus kemudian ada Zeta juga, terus kemudian ada Eta, terus kemudian ada juga V ya. Ini cuma V adanya di antara KSI 1 dan KSI 2. Nah, ini menggambarkan untuk diagram jalur dalam penelitian ini seperti ini gitu. Yang nanti akan diolah melalui software AMOS. Di sini nanti ada beberapa informasi yang mungkin nanti
akan diperhatikan mengenai probabilities dan RMSEA-nya, gitu. Apakah ini sesuai, fit atau tidak fit. Kalau fit berarti semuanya fit, dari hasil result-nya atau value-nya itu sesuai dengan persyaratan GOF-nya atau good of fitness-nya, goodness of fit test-nya, maka bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak, maka kalau yang tidak fit ini akan dilakukan tahap berikutnya untuk penyesuaian model sehingga hasilnya itu sesuai atau fit, di mana probabilitasnya juga ini harus diperhatikan dengan RMS EA-nya. Gitu. Nah, ini keterangan gambar tadi. Nah, hasil penelitiannya seperti ini. Nanti setelah diolah dari program AMOS tadi, jadi dari UTAUD 21 ini nilainya terhadap PE itu 1,03, begitu juga misalkan dari UTAUD 21 ini ke H ya, ini 0,93. Nah, ini udah dilakukan perbaikan model yang tadi setelah goodness of fit test-nya sudah sesuai. Nah, nanti kalau misalkan masih ada, ini masih model tadi ini akan dilakukan pendiletan terhadap beberapa variabel yang ada di sini, baik eksogen maupun endogen. Nah, misalkan ada beberapa nanti di hasil itu, ada beberapa file yang dihapus karena kurang dari 0,05 probabilitasnya. Sedangkan RMSEA-nya itu di bawah 0,08. Jadi probabilitas yang disyaratkan itu harus lebih besar daripada 0,05 dan RMSE-nya harus lebih kecil daripada 0,08. Gitu. Jadi kalau misalkan persyaratan itu jika persyaratan tadi memenuhi maka dia fit. Sehingga tidak perlu memodifikasi diagram jalurnya. Nah, nanti kalau misalkan data yang loading faktornya itu lebih kecil daripada 0,6, maka akan di-delete. Ini hasil software AMOS-nya berdasarkan diagram PET diagram tadi. Ini seperti ini. Kemudian ada hasil yang didapat ini misalkan, nah ini probability-nya ini 0,000, artinya dia lebih kecil daripada 0,05, berarti tidak fit. Kemudian misalkan GFI ini harusnya lebih besar daripada 0,9. Nah, ini berarti GFI-nya fit gitu. Ini hanya beberapa contoh aja hasil dari GOF untuk model yang tadi. Oke, Pak Dhani mungkin bisa lebih ringkas ya, karena Baik. waktu kita nggak banyak ya. Silakan. Siap. Nah, setelah dilakukan pendiletan untuk model-model tadi, ya seperti hasil yang tidak fit tadi, karena memang loading faktornya itu lebih kecil daripada 0,6, sehingga ini dilakukan modifikasi tabel. Modifikasi tabel tadi sehingga ada beberapa yang perlu dihapus variabelnya dari eksogennya, yaitu ada EE, BI1, BI2, ini ada endogen juga BI4 dan UB1. Ini setelah dilakukan ini pendiletan sehingga penelitian ini bisa over identified. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini.
Ini kemudian ada menyesuaikan relasi gitu. Ini antara E2 dengan S1 dan E2 dengan E5 gitu. Nah, hasil dari setelah diolah, kemudian dilakukan hasil dari AMOS tadi, kemudian setelah dijalankan dan didapat hasil regresinya, nanti terlihat bahwa di pembahasan nanti jika hasil regresi WIG-nya CR-nya itu lebih besar dari 1,96, maka ini berpengaruh gitu. Atau P-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, hasil dari hipotesis pertama ini variabel UTAUT 21 terhadap BI ini atau behavioral intention ini tidak berpengaruh. Karena apa? Karena nilainya itu hasil nilai T value-nya itu 0,568. Artinya dia lebih besar daripada probabilitasnya itu lebih besar daripada 0,05. Jadi ini tidak terdapat pengaruh gitu. Terus kemudian yang kedua untuk UTAUT 22, sorry. Nah, ini terhadap BI atau behavior intention ini nilainya 0,889. Ini juga sama, artinya bahwa ini lebih besar daripada 0,05. Berarti dia tidak berpengaruh. Nah, hanya yang ketiga ini terdapat pengaruh. Kenapa? Karena hasilnya UTAUT 21 ini nilainya 0,04. Jadi terhadap UB ini nilainya 0,04. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya dia ada pengaruh gitu. Nah, kemudian yang keempat ya, ini UTAUT 22 terhadap UB, terhadap use behavior, ini nilainya 0,164. Artinya berarti ini lebih besar daripada 0,05. Berarti tidak berpengaruh atau H0 diterima gitu. Artinya ditolak berarti H1-nya. Nah, untuk yang ini tidak terdapat pengaruh. Yang berikutnya adalah pengaruh langsung behavior intention terhadap use behavior. Nah, ini ternyata hasilnya 0,00 atau kurang dari 0,05. Berarti berpengaruh gitu. Nah, kemudian untuk secara simultan atau total dari UTAUT 21 terhadap BI, kemudian UTAUT 22 terhadap B1, ini ternyata memiliki pengaruh secara simultan, dan ternyata UTAUT 21 ini pengaruhnya lebih besar ketimbang UTAUT 22 terhadap behavioral intention. Mungkin itu Pak, sekedar saran. Ini karena memang ada beberapa kajian yang memang bertolak belakang dengan kajian sebelumnya seperti yang kami sampaikan di bab 5 itu, bahwa hasil penelitian yang tadi disampaikan bahwa ini ada yang tidak sejalan dengan penelitian Pertiwi dan Arianto di tahun 2017 dan Asakdiah dan Setiawan. Jadi di mana harusnya variabel U21 atau di dalamnya ada performance expectancy tadi harusnya berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan mobile banking. Nah, ini hanya beda lokus gitu. Jadi kalau misalkan yang menurut Pertiwi dan Arianto ini bahwa UTAUT 21 itu harusnya berpengaruh secara signifikan karena variabel PE-nya ini atau performance expectancy-nya menurut mereka ini sangat signifikan berpengaruh terhadap minat penggunaan mobile banking. Kemudian yang kedua,
ada juga menurut Asakdiah ini variable habit, facilitating condition, price value yang tadi disampaikan di U21 juga, UTAUD 21. Ini menurut Asakdiah dan Setiawan ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan untuk penggunaan GoPay. Nah, jadi ini ada penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian yang kami lakukan. Kalau untuk yang lainnya, yang kami sampaikan di bab 5 ini sudah sesuai semua atau sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Hanya tadi untuk Pertiwi dan Arianto serta Asakdiah dan Setiawan untuk penggunaan mobile banking dan GoPay ini UTAUD 21 ini ternyata sangat bertolak belakang dengan hasil penelitian kami. Terus kemudian di saran mungkin diperlukan sosialisasi terhadap IKM ya secara intens gitu, dan mungkin juga disertai dengan bantuan fasilitas atau mungkin sarana prasarana yang memadai sehingga untuk pemberian fasilitasi ini terhadap IKM ini juga khususnya yang mungkin jauh dari dari jaringan ataupun dari pusat kota ini bisa tetap terjangkau. Memang ada di beberapa bagian wilayah di Kabupaten Cirebon ini yang mungkin agak sedikit lembah gitu, dan itu sangat sukar untuk dijangkau dengan fasilitas internet gitu. Contohnya di daerah Desa Gumulung Tonggoh gitu, itu sangat sulit gitu. Ini hanya sedikit paparan aja, mungkin kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan dan lainnya, kami persilakan. Bila topik kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dhani, terima kasih atas presentasinya, cukup panjang ya, hampir 50 menitan. Tapi mudah-mudahan kami sudah cukup menangkap sebenarnya ya dari draft yang sudah diberikan. Kesempatan pertama kita masuk pada sesi kedua ya, konfirmasi perbaikan terhadap laporan penelitian ya, tesis, dan juga konfirmasi perbaikan serta sekaligus pengujian ya. Untuk kesempatan pertama kita persilakan pada Pak Cevi terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dhani, jadi ada beberapa catatan koreksi dulu terlebih dahulu. Yep. Di dalam penelitian ilmiah itu kita punya syarat ya, yang kemudian oleh Kementerian Pendidikan itu dibuat peraturannya bahwa kita diperbolehkan hanya menggunakan referensi yang terupdate 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir. Bahkan kalau kita mau publish di jurnal internasional itu harus 5 tahun terakhir. Nah, kalau masalah Venkates nggak apa-apa ya Pak. Pak Dhani tadi menggunakan yang 2023, tapi kemudian disebutkan bahwa di update pada Venkates 2012. Ya, nggak apa-apa. Tapi untuk yang lain itu mengganggu ya Pak Dhani. Ada Yogianto 2007, kemudian tadi Gozali 2005 gitu ya. Keberadaan referensi itu mengganggu Pak Dhani ya. Seperti saya sebutkan tadi. Tapi kalau dihilangkan atau diganti yang baru nggak masalah ya. Kalau dihilangkan pun tidak akan mengurangi baiknya penelitian Pak Dhani ya. Tapi justru kalau ada, itu jadi masalah Pak Dhani ya. Jadi kalau Pak Dhani sekarang 2012 berarti yang paling tua itu adalah tahun 2011 ya Pak Dhani ya. Terus sebenarnya di pengutipan referensi Pak Dhani itu sudah benar, baik yang berupa gambar, bagan atau tabel. Hanya ada gambar 22 itu Pak yang lupa Pak Dhani ngasih referensinya ya. Kalau gambar yang lain sudah ada, gambar 22 itu lupa Pak Dhani referensinya. Terus yang berikutnya tabel 26 2.6 itu terpotong-potong banyak Pak Dhani ya.
Jadi Gambar harusnya kalau nomor. tabel terpotong itu ditulis aja lanjutan tabel 2.6 dengan judul yang sama. Terus yang berikutnya, nah ini Pak Dani ya. Jadi ketika Pak Dani menetapkan variabel yang akan digunakan, jangan lupa Pak Dani untuk menuliskan gitu ya, variabel itu referensinya didapat dari mana. Oh, Jadi ketika sebelum model dibuat, itu harusnya Pak Dani melakukan operasionalisasi variabel. Jadi variabel apa saja yang akan digunakan, kemudian variabel itu Pak Dani dapatkan dari siapa, gitu ya. Sebab bisa jadi namanya sama gitu ya. Misalkan apa tadi performance extension ya, itu dari dari textbook A sama textbook B itu berbeda misalkan ya. ya, Nah, yang penting adalah Pak Dani menyebutkan. Jadi kalau orang tahu bahwa variabel yang Pak Dani dapat mah gitu ya dari buku A gitu ya. Saya ya, baca dari buku B, jadi berbeda nggak apa-apa ya ya. Pak Dani ya. Jadi variabelnya disebutkan dari siapa. Terus coba Pak Dani tunjukkan di draftnya itu ada gambar 32 Mbak Pak Dani. Di draftnya itu ada gambar 32. Menurut saya itu ada panah yang kelewat ya Pak Dani ya. Oh iya Gambar Pak, iya 32. udah diperbagi Pak. Ya ya gitu Betul ya. Pak, betul, betul. Nah, Itu betul sekali. kalau yang lain di halaman berikutnya sudah cuma gambar 32 ya. Betul Satu Pak, betul, betul, kurang betul. panah. Udah diperbaiki yang dari UB itu ya Pak ya? Dari Iya, BI ke UB ya Pak ya? ya betul betul Pak Dani ya. Iya. Oke. Terus yang berikutnya adalah, nah ini juga mungkin nanti Pak Iman Firman saya, Pak Iman yang nanti membetulkan itu kan cara membuat hipotesis itu ada aturannya ya Pak. Jadi di dalam H0 itu pernyataannya apa, di dalam H1 itu pernyataannya apa. Jadi ekspektasi kita, harapan kita, dugaan kita, Mm. apakah itu berpengaruh atau tidak berpengaruh, itu ditempatkan di mana? Di H0 atau di H1? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Pak Dani ya. Siap. Nanti Pak Iman yang akan menjelaskannya bahwa dugaan kita itu ditempatkan di H1 apa di H0. Sehingga harapan kita itu adalah menolak H0 atau menerima H0. Nah, itu kan ada Iya, aturannya iya. sehingga kalau terbalik gitu ya. Ah, itu ya. Kalau terbalik nah itu jadi masalah, Pak. Jadi harapan kita itu memiliki pengaruh gitu ya. Memiliki pengaruh, kita tempatkan di H1, harapan di dalam statistik itu adalah menolak H0, Iya. gitu, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nanti Pak Iman yang akan menjelaskannya. Terus yang terakhir, di dalam kesimpulan ya Pak, Baik. sebenarnya tadi ya, Pak Dani nggak perlu khawatir untuk menyatakan bahwa hasil penelitian Pak Dani itu berapa ya saat tadi 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ya. Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh ya. Betul Pak. Ada, Pada iya. ya 4 ya Pak ya tadi ya. Yang tidak pengaruh tuh 2 Pak. 2 ya, tidak pengaruh 2 ya. Jadi maksud saya Pak Dani nggak perlu khawatir katanya. Karena ini adalah hasil penelitian Pak Dani ya. Betul Pak. Jadi orang lain mau bilang berpengaruh gitu ya, kemudian Pak Dani tidak berpengaruh, toh kan tadi ada perbedaan ya, Betul. lokusnya beda gitu Iya. ya. Bisa jadi di lokusnya 2 orang itu gitu ya, kebetulan mereka punya lokus yang spesifikasinya mirip gitu ya, sehingga mereka bilang berpengaruh gitu ya, tapi di lokusnya Pak Dani tidak. Iya. Itulah penelitian yang harus kita yakini, Pak. Jadi Iya. penelitian kita harus yakin gitu ya, bahwa di saya mah tidak berpengaruh Siap. gitu ya. Di saya mah tidak berpengaruh, di lokus saya tidak berpengaruh ya. Walaupun penelitian yang sebelumnya menyatakan berpengaruh, kan itu di tempatnya mereka. Nah, Iya. cuman nanti Pak Dhani harus memberikan justifikasi, kenapa beda ya? Gitu ya. Nah, jadi yang harus dijelaskan itu adalah
beda bahwa lokus padani menyebabkan berbeda. Iya. Nah, bedanya apa? Nah, sebenarnya itu yang seharusnya di kesimpulan itu diakhiri dengan kalau di mereka berpengaruh, di padani dua-duanya tidak berpengaruh, gitu ya. Nah, sebenarnya harusnya dibuat justifikasi apa yang menyebabkan berbeda antara padani dengan mereka, gitu ya. Tapi penelitian padani bahwa hasilnya tidak berpengaruh, itu harus diyakini oleh padani bahwa penelitian saya benar. Iya, Pak. Ya, karena saya yang karena Pak Dhani yang buat ya. Jadi Pak Dhani Betul. harus yakin bahwa penelitian saya benar. Hanya Pak Dhani untuk harus bisa menjelaskan bedanya punya Pak Dhani dengan mereka itu apa, sehingga menyebabkan berbeda. Nah, itu yang sebenarnya harus digali. Ya, Ya. di lokus itu yang menyebabkan mereka berpengaruh Pak Dhani tidak itu apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya hasil akhir yang seharusnya yang seharusnya didapat Pak Dhani. Siap. Supaya kalau tidak memiliki alasan, ya itu tadi, nanti orang menyimpulkan bahwa yang dua itu benar, padahal Mm-mm. salah. Iya, Nah, gitu ya. Karena kan mereka lebih banyak ya dibandingkan dengan Padani. Tapi sebenarnya itu tadi, justifikasi Padani bahwa lokusnya aja beda. betul. Kan justifikasinya harus ada. Iya. Ya, itu saja Pak Dhani dari saya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak Cevi. Terima kasih Pak Cevi. Sama-sama. Untuk penanya berikutnya, konfirmasi mungkin penguji pertama Pak Iman Firmansyah terlebih dahulu. Pak Iman, mangga. Sudah. Waalaikumsalam Pak Iman. Waalaikumsalam, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Inilah ya. Baik ya. Untuk ini kalau saudara simpulkan itu ada berapa buah ya? Kesimpulan dari tujuan ya. Gimana Pak? Tujuan itu ada berapa poin ya? Tujuan itu ada 4. Iya Pak, ada 4 Pak. 4. Kesimpulannya juga sama nggak? Ada 4. Kesimpulannya emang ini Pak. Ya harusnya disesuaikan gitu. Iya Pak. Poinnya disesuaikan ya. Iya Pak, siap. Ya, kemudian yang kedua apa ya? Poin yang kedua. Gitu. Bentar. Poin yang kedua dari tujuan maksudnya. Dari rumusan masalah ya Pak ya? Iya, iya. Iya, jadi yang pertama itu ada pengaruh dari UTAUD 2 1 ya kepada pada BI, terus kemudian kalau nggak salah disebutkan 7 faktornya. Oh iya Pak. Ini kan masalahnya belum terpolarisasi menjadi faktor 2 faktor itu ya. Betul jadi, Pak. Ya. Maksudnya kan penelitian saudara itu yang pertama itu kan mereduksi faktor betul. Dari 7 variabel itu menjadi 2 faktor saja begitu kan? 2 kelompok gitu Pak. 2 kelompok. Nah, iya. Ya nanti di pertanyaan yang kedua juga kan itu kan belum terkelompokkan, jadi jangan dulu disebutkan gitu kalau menurut saya gitu. Iya Pak. Iya. Namanya jangan dulu disebutkan kan ya? Iya Pak. Ya, kan? Ini kebetulan Pak izin, jadi untuk yang ini sebetulnya tidak disebutkan apakah itu UTAUD 21 atau 22 Pak. Jadi ini UTAUD 2 ini adalah 7 variabel tadi Pak gitu. Jadi ini hasilnya itu tidak terdapat pengaruh gitu. Jadi Nah ini. Jadi tidak terdapat pengaruh di UTAUD 2 ini. Jadi ini Pak diperlihatkan aja Pak itunya PPT-nya coba lihat seperti yang tadi perumusan masalah gitu. Ya dilihat slide-nya maksud saya. Oh sorry. Bingung, ya, Pak. Iya Pak. Baik Pak. Sebentar. Yang perumusan masalah mana ya Pak? Ini nih. Nah ini Pak. Nah ini kan sore ini ya menurut saya sih nggak usah disebutkan gitu ininya variabel-variabelnya gitu kan. Oh siap. Ini justru kan ini yang akan diekstraksi ya di faktor pertama kan. Iya Pak. Justru ini kan menjadi 2 faktor ya, UTAUD 1 menjadi 2 faktor kan. Iya. Bukan variabel itu. Jadi kalau menurut saya gitu. Betul. Ini nggak usah disebutkan ini variabel ininya kan.
Iya kan? Oh iya Pak, siap, siap. Ya kan menurut saya umum aja begitu ya. Langsung tahu 2 aja ya Pak ya, gitu ya. Ya Pak, menurut saya gitu Pak. Baik Pak, baik Pak. Kemudian saya mau tanya juga Pak, kalau indikator ini untuk indeks ininya apa Bapak sudah ada patokan itu untuk indikator ini kategori sedang, cukup, kurang begitu untuk angka indeks indikatornya Pak? Kan saudara Oh, menyatakan untuk deskripsi ya, untuk nilai sekian 60% itu adalah oh ada Pak, ada. sedang. Nah, itu Kebetulan harusnya ada patokannya juga gitu yang dijadikan. Harusnya diperlihatkan gimana tuh patokannya, apakah ada gitu. iya Pak, tadi saya lupa menyampaikan, sebetulnya di bab 2 juga udah ada Pak itu. Sudah ada Pak, ya. Iya Pak, sebetulnya Ya. udah ada. Hanya Ini memang dia tadi harus disampaikan ya Pak ya. ya, ya, Iya ya sih harus Pak. diungkapkan ya. Kemudian ini biasanya ini datanya ini ya, datanya adalah data apa? Ordinal ya. Ini ada data ordinal bukan? Ini pakai skala Pak. Ya skala Likert ya, tapi kan Iya, 1 sampai 5 begitu kan ya. iya Pak, betul. Ini kan berarti skalanya ordinal ya. Iya, Nah, biasanya apakah saudara juga ini, sedangkan ini kan SEM itu ke interval ya, saudara tulis juga di interval kan skala interval. Nah, ada nggak itu transformasi gitu, pengolahan data dari ordinal ke interval gitu? Ini nggak kelihatan ya, ditransformasikan gitu datanya dalam oh, flowchart. Ini kan datanya data ordinal, biasanya kan ini data interval kan, misalkan ini kan tidak bilangan bulat kan, tidak 1, 2, 3, tidak kan, mungkin kalau interval 1, sekian gitu. oh iya Pak. Jadi memang kita juga melakukan ini Pak, melakukan apa pembulatan gitu tuh Pak. Jadi dibulatkan. Ada beberapa yang memang nilainya itu misalkan harus dirata-rata gitu Pak. Jadi nanti sebelum dimasukkan itu kita bulatkan dulu Pak, baru diinputkan ke model SEM tadi Pak gitu. Justru tidak bulat Pak, kalau justru harus interval itu bisa koma sekian Pak kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu ya, bisa jadi koma sekian juga nggak apa-apa, justru tidak bulat Pak. Iya Jadi Pak. kalau biasanya biasanya data ordinal itu harus ada transformasi data, ada. Kemudian ada uji normalitas data juga, kalau nggak salah itu. Bapak kan Iya. langsung gitu bilang bulat ya. Ya kalau Iya. ini kan ini jelas ya, ini adalah dia apa mengelompok begitu Pak ya. Iya. Faktor 1 ya mengelompok ini Pak ya. Iya. Nah, ya oke lah itu mengelompok. Nah itu yang kurang itu menurut saya itu ada transformasi data gitu ordinal ke interval karena yang digunakan data interval gitu Pak ya. Nah, kemudian kalau hipotesis kan untuk apa pengaruh tidaknya kan dilihat dari koefisien Pak ya. Iya Pak. Ya kan misalkan X1, X2, X3 berpengaruh nggak terhadap Y gitu kan. Kita lihat koefisiennya kan, koefisiennya. Jadi H0-nya itu koefisiennya itu sama dengan 0. Kalau diterima berarti tidak pengaruh kan. Kalau ditolak, nah berarti H-nya itu koefisiennya itu tidak sama dengan 0 kan ya Pak? Iya. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia pengaruh kan? Betul. Ya karena dia ditolak kan begitu ya. Iya, H0-nya ditolak. Ya sebetulnya itu kan hanya pengujian itu aja. Betul, ya walaupun misalnya di angka itu nilainya oke lah sekian 2, sekian, tapi kalau secara statistik dah karena ini diambil secara sampel kan harus diuji kan. Betul, 2, sekian itu 0 atau memang ada angkanya kan begitu ya. Iya. Ada angkanya ya pokoknya ada itulah. Sudah dilihat juga kan bisa juga dari probabilitas tadi kan ya. Iya. Kalau kurang dari berapa 0,05 yang berarti dia itu ya ditolak begitu ya. Kalau ditolak dia berarti dia positif ya, pengaruh signifikan begitu ya. Betul Pak. Ya, kemudian normalisasi. Ini saya sarankan juga ini ada validitas, ada reliabilitas. Nah, harusnya di flowchart menurut saya kalau tidak valid gimana begitu bisa saja kan? Bisa Pak. Tidak valid, harusnya dalam proses juga tergambar gitu. Kalau tidak valid harus bagaimana? Oh iya kalau Pak. tidak reliable, ini kan seakan-akan harus semua
Siap, siap, siap. valid ya. Kemudian juga saya sarankan juga dalam SEM ada tahapan yang memang sudah lakukan begitu. Tahapannya Di ujungnya flowchart-nya ya, apa? Pak ya? Ya di ini ya Siap, siap. diuraikan begitu Pak. Kemudian indikator, Pak, kalau indikator dari itu dari masing-masing apa variabel yang tadi, saudara kan hanya itu yang di BI ya, yang behavior itu ya, intens dan sosial intens. Kalau yang ini yang UT2 itu saudara juga itu nggak indikatornya valid nggak begitu, diuji nggak gitu? Oh, itu diuji semua, Pak. Untuk juga ya? validitasnya, Pak. Iya, Pak. Bahwa Diuji indikator semua, ini Pak. terkait dengan variabel anu diuji juga ya untuk Diuji semua, Pak. diuji Iya. semua ya, ada Diuji ya? semua, Pak. Ada Oh, di cuma, tabel 4.11, Pak. ya. Cuman tadi saya sebagai contoh aja begitu ya. Iya, memang tidak ditampilkan, Pak, di ininya di apa Ya. di slide-nya, Pak. Tapi Ya. di laporan ada, Pak. Di halaman 83. Ini kan ini tidak fit, Pak ya. Saudara buat lagi model baru kan begitu kan? Iya, model baru. Ada yang tercoret, itu yang variabel apa, Pak? Yang tercoret tuh ini ada beberapa, Pak. Jadi yang dihapus itu ada kurang lebih nanti BI1, BI2, BI13 dan BI14, Pak. Kemudian Ada yang dicoret. ada, Gitu Pak, ya. ada. Dinilai Ini semua ya. model yang terbarunya ini, Pak. Ya, itu setelah itu ya, setelah dicek ya. Validas ya terkait dengan sana. Di bab 5, Pak, cuman saya nggak tampilkan ini. Sebenarnya sih ada ini. Ya, jadi ini ya, setelah itu merah. Ya, setelah itu merah ya, ininya berarti tidak terkoneksi ya. Iya, betul, dengan Pak. variabel anu ya. Iya. Baru diubah menjadi ini ya. Betul. Hanya nanti setelah ini juga HM tuh akan hilang, Pak. Jadi setelah dilakukan pencoretan, nah itu kan modelnya baru, Pak, gitu. Ya diuji lagi kan. Diuji lagi, Pak, gitu. Nanti HM-nya hilang gitu. Jadi nanti modelnya ada di bab 5 itu yang terbarunya seperti itu, Pak. Ya kalau ini kan saudara kan ini terhadap ini tidak berpengaruh ya. UT1 terhadap BI tidak berpengaruh kan? UT2 iya terhadap BI tidak berpengaruh ya. Yang mana, Pak? Ya UT21 dan ini 21 terhadap BI behavior intern tidak berpengaruh ya. Oh, hasilnya iya, Pak. Iya, hasilnya tidak berpengaruh. Iya, ya, betul. Ya. Ini ke sini berpengaruh kan dari BI kepada SI itu berpengaruh kan? Kepada ya. Ini kepada sosial apa ya? Yang ketiga ini, eksogen yang ketiga ini. Ini BI satu lagi use ya. Use behavior ya. Oh iya, use behavior, Pak. Iya, itu pasti, betul. Pak. Pasti berpengaruh karena kalau UB-nya tinggi ya BI-nya biasanya tinggi gitu, Pak. Ya. Betul. Berarti kan di sini ada pengaruh tidak langsungnya tidak berpengaruh ya. Ini terhadap BI terhadap use ini tidak pengaruh ya. Tidak ada pengaruh tidak langsung ya. Karena ini betul, tidak berpengaruh kan. Betul. Ininya berpengaruh tapi otomatis tidak ada ya pengaruh ini melalui BI kan. Yang ada tuh pengaruh dari ini terhadap langsung kepada use ya. Iya, use behavior. Betul, Pak. Ya, coba aja diperhatikan. Jadi pengaruh ini terhadap melalui BI kepada ini tidak langsungnya ya. Ya ada hanya pengaruh langsung ya. Betul. Ya begitu kan. Betul, Pak. Betul. Walaupun angkanya memang ada, cuman memang tidak signifikan ya. Tidak signifikan. Iya, tidak ada itu. Ya, mungkin itu aja. Mungkin nanti di sana sudah melihat yang dominannya yang mana ini? UT1, UT2. Sebentar. Jadi ada yang dominan ya. Saudara lihat kan yang paling dominan. Sebentar. Hasilnya. Jadi yang paling dominan itu sebetulnya pengaruh bentar, Pak, bentar.
Tadi itu udah ada tadi itu. Ya. Maksudnya gini aja Pak, ini Gimana, Pak? kalau misalnya dalam tindakannya, berarti yang paling ya diprioritaskan, yang paling dominan Pak ya, yang harus diprioritaskan, diperhatikan begitu Pak ya. Iya Pak, siap. Iya, ya betul ya. Itu harus perhatikan. Kemudian yang indikatornya yang negatif, yang paling dominan itu juga yang paling harus diperbaiki kan begitu ya Pak. Oh iya Pak, siap. Jangan begitu Pak ya. Iya, kalau yang negatif, oh iya Pak, diperbaiki. Ya. Dan saya sarankan juga totalitas semua dengan penelitian sebelumnya, determinasinya berapa persen, apa beda, apa lebih banyak ya saudara atau kurang gitu dengan penelitian sebelumnya. Nah, Siap. itu dibahas juga Pak kalau bisa ya. Iya Pak. Apakah lebih besar atau lebih kecil gitu dari penelitian sebelumnya. Dan harus semua. Bagaimana Pak? Kalau lokusnya berbeda gimana Pak? Nggak apa-apa Pak? Lokus berbeda maksudnya kasusnya berbeda gitu Pak? Iya Pak. Oh, mungkin ada yang identik gitu, ada yang analog kira-kira dengan ini yang polanya sama, kasusnya sama, Ya. nggak beda Pak ya? Beda Pak. Oh beda ya? Iya Pak. Ya mungkin untuk penelitian lanjutan Pak ya mungkin ya? Iya Pak, siap. Ya untuk penelitian lanjutan bagaimana nih gitu kan? Iya. Ya baik, begitu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih Pak Iman. Pak Dhani mohon dicatat beberapa koreksi-koreksi tadi ya. Untuk sesi berikutnya kami persilakan Pak Riza untuk menyampaikan pengujian. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Riza. Ya, Dhani angkatan berapa Dan? 94 Pak. Oh. ACP urusan malin itu. Iya. Oke ya, mangga Dhani ya. Jadi kita kembali ke tesis. Jadi kalau model tesis seperti ini jelaskan memang harus runut ya dari permasalahannya. Jadi yang perlu ditonjolkan di latar belakang itu terkait variabelnya itu ya. Iya Pak. Tadi itu jadi bagaimana sih behavior intention fenomenanya gitu. Iya. Jadi bukan fenomena secara umum, kompetensi KID. Jadi kalau itu mah bukan itu ya, kalau menurut saya sih bukan menjadi lokus dari riset problemnya. Jadi artinya sehingga Dhani membentuk penelitian ini itu berbasis ada fenomena kan gitu ya. Fenomena business intentionnya apa, hedoniknya apa. Jadi apa yang biasanya sih kalau biasanya Pak Iman ya model gini mah kita tuh ada namanya riset awal. Iya. Riset awal yang memang ingin menguji, ingin melihat fenomena itu seperti apa. Ya sehingga namanya juga confirmatory analysis. Jadi sebenarnya ini pendekatan kita ingin menguji sebuah teori saja dengan case yang ada di Cirebon gitu ya. Betul Pak. Pendekatannya itu ya. Jadi bukan pendekatan namanya apalah nama dulu tuh deduktif nih sifatnya ya Pak Cepi ya. Jadi ini deduktif bukan induktif. Induktif itu kan kita fenomena jadi sebuah konsep. Jadi kita punya konsep, kita uji ke masalah gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi fenomenanya harus dilihat dulu ya. Jadi disesuaikan dengan variabel yang Anda lihat tadi gitu. Perbaiki aja di fenomenanya ya, di latar belakangnya itu. Jadi urutan latar belakang itu sesuai dengan variabel-variabel yang ingin Anda uji ya. UTAUT 1, UTAUT 2 ini fenomenanya seperti apa. Iya. Terus fenomena behavior intention use behaviornya bagaimana. Jadi Anda bisa melihat seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Karena belum sinkronis itu. Yang kedua adalah tabel operasional variabel yang sempat tadi Pak Cepi singgung sih sebenarnya ya. Jadi di situ jelas. Jadi variabelnya apa, subvariabelnya apa, di situ indikatornya apa, parameternya apa, skalanya apa. Ya, tadi Pak Iman bilang ya bahwa yang kita digunakan bukan ordinal ya Pak Iman, tapi interval. Jadi ada proses intervalisasi tadi yang digunakan di SEM itu data yang sudah diintervalkan. Jadi Anda tidak
menjelaskan tadi di penjelasan bagaimana proses intervalnya tadi gitu ya. Jadi tidak bisa angka ordinal itu langsung dipakai, tapi diintervalkan gitu. Ya tolong tadi nggak diperjelas di situ. Input data ke Amos ya, Israel ya, ada macam-macam ya. Salah satunya Amos sama aja ya seperti itu. Nah ini yang tadi yang masih belum ini, operasional variabel harusnya jelas. Sehingga kita bisa dasar itu pertanyaan. Saya juga nggak tahu apa sih yang ditanyakan dari hedonik itu apa sih sebenarnya. Variabelnya jelas. Nah nanti di tabel ada namanya tabel operasionalisasi variabel. Ya, di situ orang sudah jelas itu sebagai guidance kita yang ada di bab 3 sebenarnya yang akan digunakan sebagai pertanyaan. Indikatornya apa sih kalau orang hedonik itu umpamanya ya. Ya, variabelnya UTAUT 1, UTAUT 2 tadi apa sih hedonis itu variabel indikatornya? Iya. Apakah dia banyak ketawa atau gitu atau dia jingkrak-jingkrak? Itu apa bentuknya? Modelnya, parameternya apa yang mau dipakai? Tingkat apa kebahagiaan yang dia rasakan atau apa di dalam atau kepuasan atau apa bentuknya. Nah, ini juga perlu pendalaman juga sih sebenarnya ya. Siap. Social influence itu apa sih indikatornya? Nah itu juga harus dibuat di dalam satu operation tabel ya seperti itu. Yang berikutnya keempat, Anda di sini ada model, Anda menggunakan moderasi enggak? Age tadi usia, experience. Coba di PPT yang ada tadi coba lihat. Gimana Pak? Yang sebelumnya coba ke atas. Oh terus. Terus nah ini nih. Nah, terus ke bawah. Nah, Anda menggunakan ini nggak age, gender, experience? Kebetulan kita juga di data sih sebenarnya udah ada Pak gitu di di hasil pengolahan data tuh untuk usia laki-laki. Moderasinya menghitung moderasi nggak nih berdasarkan age, gender, dan experience? Kita kelompokkan Mbak, kita kelompokkan. Nah, jadi kalau model moderasi ya Pak Iman ini nanti ada beberapa skenario ya. Jadi perhitungan hasilnya itu ada namanya subgrup ya, skenario. Jadi subgrup kalau di usia yang lebih tua bagaimana hasilnya ya Pak Iman? Kan moderasi ya. Bisa Ya juga kan? kalau mau. Ya, jadi terus bagaimana kalau sekarang kalau usianya yang muda apa sama nggak hasilnya? Bisa beda, kan adanya moderasi tadi. Atau dilihat dari sisi umpamanya gendernya wanita, bagaimana hasilnya? Kalau gendernya dari sisi laki-laki umpamanya, experience, pengalaman apa yang masuk di sini, pengalaman apa yang berpengalaman, bagaimana, tidak berpengalaman, bagaimana. Jadi ada 6 perhitungan sebenarnya kalau kita menggunakan model moderasi. Jadi ini semuanya itu dipengaruhi faktor usia. Menurut apa nih siapa Bu teorinya tadi? Pliskanath Venkates. Jadi usia yang lebih tua akan menjawab berbeda. Hasilnya akan mungkin tidak signifikan kalau usia muda, tapi usia tua jadi signifikan pengaruhnya. Ya Pak Iman ya. Kalau gendernya wanita, bagaimana? Jangan pernah menjadi ini ya. Di jurnal-jurnal kalau pakai moderasi itu nanti ada 6 skenario pada di sini kalau age ya. Tua muda, laki wanita, pengalaman tidak pengalaman. Jadi hasil penghitungan SEM itu nanti ada 6. Jadi ini menguji kalau Anda tidak menghitung sampai situ, berarti Anda dibuang saja age, gender, experience ini. Ya gitu. Sebetulnya sih dihilangkan Pak, ini hanya nggak perlu. Kalau memang nggak dihitung nggak perlu ya. Itu jadi Anda tidak menguji moderasi, nggak ada variabel moderasinya. Iya. Itu jadi ini kan bisa memancing begitu lihat model ini Anda menggunakan moderasi kan. Nah ini masalah. Siap. Panjang deh ngitung nak gitunya uji moderasi nah. Ya. Iya ratu. Iya. Oke ya. Terus berikutnya ada di situ simultan ya. Iya. Nah, sedangkan di rumusan ada nggak? Harusnya gini. Jadi di rumusan itu apakah pengaruhnya positif secara signifikan? Bahasanya jadi jangan terdapat tidak terpengaruh. Jadi pengaruh itu gini dua di rumusannya ada. Apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan tidak?
Nah, jadi bahasanya gitu Pak Cepi ya. Jadi kalau pengaruh itu bisa aja negatif. Ada pengaruh tapi negatif loh. Gitu. Ada pengaruh tapi positif loh. Ada juga positif tapi tidak signifikan. Ya, positif ada umpamanya nilainya 0,5, 0,2. Positif tapi tidak signifikan. Yang diharapkan oleh Dani ini apakah pengaruhnya saja ada pengaruh atau tidak atau signifikasi dari pengaruhnya gitu. Iya, Kalau berbicara signifikasi bisa aja pengaruh signifikan secara negatif ya. betul Pak, betul. Ya kalau kita di bahasa Pak Cepi, kalau kita zaman di Unpad itu ada bahasa ini. Apakah positif, negatif yang ingin Anda capai ini. Nah, positif negatif pun apakah yang signifikan yang mau dikejar atau tidak di penelitian ini. Kalau cuma pengaruh saja ya bisa macam-macam, bisa nggak ada, bisa ada, selesai gitu ya. Tapi saya pikir ini kurang tajam. Tadi Pak Iman berbicara ada positif tapi yang nggak signifikan gitu lah maksudnya. Iya, Tapi iya. ada pengaruhnya tuh. Yang kita harapkan sebenarnya dari riset ini ada pengaruh yang positif signifikannya. Kalau ada positif tapi tidak signifikan, ya nggak usah gitu, dianggap tidak itu. Ada positif dan tidak signifikan, jadi itu penjelasan. Kalau ada pengaruh, tidak pengaruh ya Pak Yugi bisa pengaruhnya negatif. Kalau ada pengaruh tapi negatif, kan? Kita lihat hasil hitungannya saja, tapi terhadap pengaruh yang kita harapkan kan positifnya gitu. Iya. Ya jadi nanti kembali kata Pak Cepi ke hipotesisnya. Nah, ini yang dicarinya pengaruh positifnya, negatifnya. Kalau dia pengaruhnya ternyata ditolak positif, berarti negatif tidak diterima berarti. Yang kita mau terima yang mana, yang positif signifikan atau hanya pengaruh tok. Gitu. Jadi kalau mau penelitian begini tuh ya memang kata Pak Helmi tadi bukan, tapi ya kita masih manajemen industri lah nggak apa-apa lah. Jadi ini yang dibongkarnya cukup banyak Dani ini sebenarnya. Iya, Penyambungannya itu. Ini kita simultan mana uji yang dipakainya. Nah, harus disampaikan juga rumus matematiknya apa, punya hipotesisnya apa, rumus matematisnya apa, hasilnya seperti apa, pakai uji apa. Kalau simultan pakai uji apa, pakai uji F mungkin ya. Uji T adalah uji yang bukan simultan, nah ini kan beda ujinya kan. betul. Nah hasil ujinya tidak disampaikan di sini. Ya di dalam pemaparan tidak disampaikan hasil ujinya seperti apa dan gitu aja kalau menurut saya. Koreksinya masih lumayan cukup banyak. Perbaikinya ya. Siap. Ya intinya begitulah Pak Yogi ya. Saya nggak akan banyak waktu tapi intinya masih perlu banyak koreksi lah ini intinya gitu. Menganuhun Pak Yogi. Makasih Pak Riza. Baik, Ya, terima kasih Pak Riza ya. Ada beberapa poin-poin penting ya Pak Dani untuk mencatat. Saya akan coba mereview ya dari beberapa yang disampaikan oleh para penguji ya. Mulai dengan barangkali di awal ya. Kalau tadi Pak Cevi sudah mengingatkan mengenai panduan penulisan atau template ataupun penulisan tesis Magister Teknik Industri Unpas ya, ikuti aja itu. Termasuk tadi terkait dengan kelengkapan ya seperti dalam daftar isi, kemudian penggunaan referensi karena ini adalah harus up to date teori-teorinya ya. Untuk tesis kita masih membolehkan 10 tahun terakhir artinya 2012 ya. Tapi kalau ada yang lebih baru ya lebih bagus. Seperti kalau di publikasi internasional, publikasi itu 5 tahun terakhir. Kaitannya dengan masalah teori-teori yang disampaikan. Apakah itu hasil penelitian ataupun buku-buku yang terbaru begitu ya. Tapi untuk di kita penulisan tesis itu 10 tahun terakhir. Kemudian baik, tadi bab 1 betul tadi sampaikan juga oleh Pak Riza dan juga Pak Iman ya terkait dengan fenomena yang dimunculkan karena biasanya problem atau fenomena menjadi masalah inilah yang menjadi latar belakang kita untuk melakukan penelitian. Jadi misalkan mengapa sih dimunculkan variabel awal tadi yang jadikan penelitian, misalkan adanya variabel yang dimunculkan misalkan tadi HM, PV, HPE dan yang lain-lain ya. Variabel yang menjadikan penelitian. Dan mungkin ada studi awal sebelumnya. Mungkin Pak Dani kan nggak melakukan, mungkin ya, tapi ada jurnal-jurnal yang sudah melakukan penelitian awal. Nah, itu bisa dimasukkan di sini bahwa ada studi awal yang mengatakan bahwa fenomena ini menjadi salah satu fenomena yang sama terjadi untuk lokus atau di tempat penelitian ini yang berbasis pada industri kecil untuk
industri kecil dan menengah di Kabupaten Cirebon misalnya lokusnya. Tapi mirip, itu bisa disampaikan. Kemudian, nah betul tadi Pak Riza mengingatkan juga, karena ini sebetulnya kan menguji teori. Jadi ada pendekatannya menguji teori dengan kasus yang kita ajukan. Itu deduktif tadi. Ya, betul kan? Teorinya udah ada nih gini. Nah, apakah dengan kasus yang ditawarkan, diajukan mengenai penggunaan teknologi informasi dan penjualan online, berbasiskan dengan UTAUD 2 ini pada industri kecil menengah di Kabupaten Cirebon khususnya, itu sama nggak pengaruh-pengaruhnya tadi seperti yang disampaikan dari teori-teori sebelumnya? Ternyata kan ada yang tidak, ya. Dan berapa besarannya juga berbeda-beda. Nah, itu kan harus ditunjukkan dulu di bab 1, fenomenanya tadi ada, ya. Dan ada studi awalnya, studi awal sebelumnya oleh siapa ya yang menyampaikan itu. Nah, kemudian di bab 2 itu tadi Pak Cevi juga menyampaikan ada beberapa tabel yang terpotong. Ini masalah editing ya, tapi ini sangat-sangat pengaruh sekali ya karena Iya. ini nantinya bikin laporan. Mungkin Pak Dhani kalau sudah usai lah ya pulang dari Tanah Suci ya, maka itu bisa langsung fokus untuk menyelesaikan perbaikan ya, perbaikan tadi yang disampaikan. Saya pikir masalah banyak sih mungkin enggak juga banyak, hanya saja urutan-urutan. Tadi Pak Riza menyampaikan harus berurut kalau yang kayak begini penelitiannya. Walaupun bukan hanya penelitian yang tipenya kualitatif, tapi juga sama hampir semua juga harus dirunut menjelaskan dalam laporan tesisnya. Jadi seperti tabel terpotong, ya kemudian referensi dan variabel itu dicantumkan sebelum model dibuat. Tadi Pak Cevi mengingatkan nih. Jadi termasuk kaitannya yang dituliskan nanti di bab 3 membuat tabel operasionalisasi variabel ya yang tidak terlihat jelas. Jadi ini harus disampaikan ya. Karena dari mulai variabel penelitiannya apa, indikator sampai sebetulnya ada terpisah-pisah, indikator ada gitu ya. Penelitian ada, kuesioner ada, tapi kita nggak melihat bagaimana disatukan dalam tabel operasional variabel. Dari mana sih itu? Nah, dilihatin tuh di bab 3 ya. Yang nantinya bisa digunakan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dipakai dalam kuesioner. Siap. Oke, nah itu di bab 3. Kemudian Pak Iman juga tadi menyampaikan mengenai di gambar 3, Pak Cevi mengingatkan di gambar 3 itu ada panah yang kelewat ya. Iya. Betul udah diperbaiki sih, tapi yang di-upload mungkin masih diselesaikan, diperbaiki ya. Iya. Kemudian update. Betul, cek lagi tadi Pak Riza juga mengingatkan dan Pak Iman juga mengingatkan, termasuk Pak Cevi penulisan hipotesis ya. Iya, Pak. H1 karena tadi tergantung pada mana sih yang dilihat ada pengaruh atau tidak pengaruh atau ada signifikansinya. Iya. Termasuk positif signifikan. Nah, ini pengaruh kepada rumusan hipotesisnya. Ya, coba diperiksa lagi yang digunakan H0H1-nya mana. Karena masalah ya terhadap mana diterima, mana ditolak gitu, ya. Oke, kemudian flowchart juga itu ditambahkan ya kalau misalnya tidak valid atau tidak reliable tuh kemana gitu. Nah, kemudian juga lagi ke atas looping ya, itu dicantumkan, karena itu biasanya selalu ada ya. Kemudian yang kelewat itu karena ini menggunakan AMOS atau SEM, maka flowchart penggunaan model SEM-nya itu dibuatkan flowchart-nya. Ya, tadi urusan Pak. Khusus ya, Pak ya. Ya, usulan dari Pak Iman itu buat. Siap. Oke, kemudian di bab 4 tadi ada beberapa hal ya yang saya pikir ini krusial ya, kritis gitu. Kita nggak bisa memasukkan input data ke AMOS atau RISREL kalau datanya itu skalanya bukan interval gitu, nggak bisa. Nolak pasti. Sebetulnya yang dilakukan pada itu ada, hanya tidak dicantumkan. Karena nggak mungkin bisa masuk gitu kan, karena dia butuh data interval pasti. Ya, di input data ke RISREL maupun ke AMOS untuk penggunaan pengolahan data transformasi. Tadi Pak Iman menyebutkan ada transformasi data dari ordinal ke interval. Itu dicantumkan biasanya dari ordinal kemudian menggunakan diintervalkan itu untuk sebagai syarat pengolahan ke SEM ya. Itu harus ada. Jadi ada transformasi data ordinal ke intervalnya harus ada. Saya rasa dilakukan, hanya tidak dicantumkan dalam laporan. Ya, tidak detail, tidak di prosesnya kumaha teh nggak muncul ya. Ujuk-ujuk langsung input aja. Nah, kemudian betul tadi Pak Riza menyampaikan karena ada penyampaian dalam presentasi tentang model moderasi gitu ya. Padahal Pak Dhani melakukan itu. Kalau melakukan itu banyak sekali nih karena harus ada tambahan jadi 6 skenario moderasi. Jadi tadi masalah age, gender, experience itu nggak seperti yang ini. Mungkin tadinya hanya melihat apply teorinya ini loh, teori aplikasinya. Iya, tapi betul. harusnya ada penjelasan bahwa itu adalah ada model moderasinya, sementara yang Pak Dhani lakukan tidak ada.
tidak digunakan model moderasinya. Nah, itu harus diberikan penjelasan, mungkin nanti ditulis di laporan tesis ya. Iya, Pak. Jangan sampai seolah-olah itu akan dipakai, padahal tidak. Kemudian ya tadi rumusan juga sama ya. Apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak, bukan positif atau negatif. Artinya pada ini kan tidak hanya menguji ada pengaruh atau tidak, Iya. tapi kan bagaimana positif signifikannya gitu ya. Sampaikan. Kemudian, nah tadi ada Pak Riza menyampaikan mengenai pengaruh simultan ya. Maka kalau pengaruh simultan ini secara bersama-sama semua, maka juga harus kemukakan model matematisnya dan uji yang dilakukan, karena di dalam laporan tidak ada uji yang dilakukan, hanya atau hasil pengujian ya, hasil pengujian tadi di laporan tesis harusnya ada. Kalau tadi sih yang Pak Iman tanyakan kan hanya sebagian yang dituliskan di PowerPoint ya. Iya. Kalau semuanya kan mungkin terlalu banyak. Nah, kemudian nanti di bab 5 itu ya harus kesesuaian dengan analisis yang ada di bab 4 ya. Saya pikir tidak terlalu banyak ya, tapi di bab 4 ada poin-poin yang tidak runut, dibuat lebih runut lagi, sehingga tujuan yang akan dicapai harus sesuai dengan perumusan masalah yang dituliskan di bab 1. Tadi Pak Iman Firmansyah menyampaikan di kesimpulan kan. Ini kesimpulannya apakah poin-poinnya sesuai nggak dengan jumlah tujuan di bab 1? Jadi harus sama. Apa yang ditanyakan di perumusan masalah atau tujuan ya, itu harus sama poin-poinnya sesuai dengan jumlah kesimpulan yang ada di bab 6. Iya, Pak. Jadi perhatikan lagi hasil kesimpulan dari si penelitian dilakukan. Dan tadi Pak Cevi juga menyampaikan nih, tambahkan di kesimpulan ya, bahwa ini karena lokusnya berbeda, maka harus ada justifikasi dari perbedaan tadi ya, sebutkan di kesimpulan. Ya, ini saya mengingatkan, tadi Pak Cevi mengingatkan tuh ya. Mungkin di tempat-tempat lain juga sama, tapi karena ini berbeda gitu ya. Nah, perbedaannya coba dijustifikasi perbedaannya. Yes. Oke, mungkin sebentar ya. Penulisan dan tahun sumber. Dan mungkin nanti di lampiran ya, di lampiran juga sama matriks atau tabel pengolahan data mentah itu harus ada ya. Dari kuesioner, ya itu nanti dimasukkan di lampiran. Dan itu pasti biasanya banyak, karena yang saya tahu Pak Riza ya, Pak Cevi, Pak Iman, biasanya untuk penelitian seperti itu tebalnya lampiran itu, iya, Pak. lampiran itu ya. Betul. Karena kan kita betul-betul lihat dari hasil kuesioner apa yang disampaikan. Itu dibuat matriks biasanya, panjang banget tuh ya. Iya, Pak. Berapa halaman tuh di lampiran aja. Siap. Baik. Saya rasa poin-poinnya itu ya. Jadi walaupun sebenarnya Pak Dhani ya, di Prodi ini kami akan tahun ini akan melakukan proses peninjauan kurikulum ya, terkait dengan kita akan bermazhab pada IABI ya. Artinya kita kembalikan kita kepada magister teknik gitu ya. Karena seperti yang dilakukan oleh ITB itu kesulitan Pak Cevi ya pada saat pada IABI, karena memang basic engineer-nya ternyata kurang gitu. Iya. Nah, sehingga mungkin nanti kita akan carikan bahwa tetap di kita memang ada konsentrasi manajemen industri, tapi mungkin poin-poinnya kita lebih seperti ini ya, seperti model-model konsep kualitatif kalau di kita seperti ini, kita akan ngiring ini pada proses desain modelnya gitu, rancangan modelnya, karena ya teknik harus ada perancangan modelnya. Ya itu yang diperkuat gitu. Boleh-boleh aja, kita tidak akan melarang ya Pak Cevi ya. Ini nggak boleh gitu, pengujian menggunakan ini. Supaya kita membedakan dengan teman-teman di manajemen. Iya. Ya, teman-teman di MM nih. Ya, mungkin ini dilakukan nih di MM juga ya. Iya. Tapi kita nanti akan rumuskan kembali seperti apa sih supaya kita bisa, kalau kita nanti melakukan reakreditasi ataupun reakreditasi yang diakui oleh IABI ya untuk keteknikan gitu, karena kita magister teknik maka bisa diakui begitu. Kedepannya seperti itu. Karena ITB kemarin tersandung-sandung di sana. Ya, yang S2 maupun S3-nya ya Pak Cevi ya. Jadi kesulitan tuh, karena memang banyak konten-konten yang menurut IABI adalah tidak sesuai dengan basic engineering. Baik, rasanya Bapak-bapak sekalian cukup ya untuk proses pengujian dan juga konfirmasi perbaikan sudah saya resumukan barusan. Ya, Pak. Dan kita masuk pada sesi ketiga, yaitu di mana kita akan melakukan proses penilaian ya terhadap hasil penelahan dan pengujian sidang. Untuk itu sidang kita akan break dulu ya
Untuk beri kesempatan kami memberikan penilaian, nanti Saudara Dani saya akan tempatkan di waiting room ya. Ya, Pak. Baik, kita buka kembali sidang magister untuk membacakan berita acara sidang magister teknik industri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 16 Juni 2020 pukul 11:58 telah diselenggarakan sidang magister program studi magister teknik industri Pascasarjana Pasundan semester genap 2021-2022 atas nama NPM 18803-0014, nama Dani Hendratno, pilihan konsentrasi manajemen industri, dengan dosen pembimbing 1 Yogi Goswara, dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Insinyur Haji Cevi Herli Sumerli Adibire Magister Teknik, dosen penguji 1 Bapak Dr. Andes Iman Firman MSc, dosen penguji 2 Bapak Dr. Syed Rizal Fatun Ishak Magister Teknik, dan judul tesis analisa faktor-faktor penerimaan teknologi informasi penjualan online industri kecil dan menengah dalam model UTAUT 2 dengan menggunakan metode analisa faktor dan SEM di Kabupaten Cirebon. Setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan dan laporan tesis dan penjualan sidang, maka dengan ini dinyatakan lulus dengan nilai 90,63 A- ya, dan IPK 3,82, dan dengan yudisium sangat memuaskan. Ini kalau tepat waktu pada ini bisa cum laude sebenarnya ya. Tapi ya ini sudah sangat memuaskan. Ya, demikian berita acara sidang tes ini dibuat sebenarnya mestinya, diputuskan di Bandung hari Kamis 16 Juni 2022, ditandatangani dan oleh para tim penguji ya. Baik, atas nama Sivitas Akademika Pascasarjana, utamanya adalah program Magister Teknik Industri, kami menyampaikan, dan juga Direktur Pascasarjana menyampaikan selamat atas pencapaian dan kelulusan ini kepada Saudara Dani Hendratno Magister Teknik, yang sekarang sudah sah ya menyandang gelar Magister Teknik di belakang namanya. Dan sampaikan salam kami kepada keluarga ya, keluarga yang sudah menantikan, mungkin ini sudah sekian lama ya, karena Pak Dani ini kan katakanlah dulu 2012 ya. Iya, Pak. 2012, kemudian masih tetap bertahan, kemudian masih mencintai program Magister Teknik, sehingga dari ini ya akhirnya daftar lagi 2016 ya. Iya. Gitu kan, dan mudah-mudahan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci ini sudah selesai, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan cukup baik ini bisa memberikan bekal manfaat ya terhadap terutama masyarakat dan lingkungan di sekitar Pak Dani nantinya. Amin, 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 amin. Dan seperti biasa juga saya selalu meminta pesan-pesan ya dari para tim penguji ya, dan juga tim pembimbing. Yang pertama Pak Cevi, mangga Pak Cevi, mungkin beberapa pesan yang disampaikan. Ya, baik. Ini juga membuktikan salah satu kegigihan Pak Dani ya. Jadi dari tahun 2012 ya sampai sekarang akhirnya bisa menyelesaikan. Sebab banyak juga teman-teman Pak Dani yang tidak sampai Pak Dani ya. Jadi ini menunjukkan Pak Dani itu gigih luar biasa untuk saya. Ya, luar biasa bahwa apa yang Pak Dani lakukan berhubungan dengan itu juga dilakukan di dalam konteks bekerja ya Pak Dani ya. Jadi apa yang kita sudah mulai harus diselesaikan, kita harus perjuangkan sebaik-baiknya untuk bisa selesai sampai di tujuan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat Pak Dani di Magister Teknik Industri Unpas ini menjadikan ilmu yang berkah ya, memberikan keberkahan bagi Pak Dani di dalam dunia kerja atau di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya titel Pak Dani ya, Magister Teknik Industri, itu juga bisa mendorong karir Pak Dani untuk mencapai lebih tinggi ya Pak Dani. Amin. Mudah-mudahan gitu ya. Dan tentu salam bahagia dari kami untuk keluarga yang tentu menantikan hari bahagia ini. Ya, itu saja Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Cevi untuk terima kasih. Iman, mangga Pak Iman, ada yang mau disampaikan? Ya, wilujeng aja, semoga kegigihan, keuletan itu menambah karir ya ke depan dan lebih menyempurnakan terus ya untuk menyempurnakan ilmu, untuk menunjang karir saudara di masanya. Selamat aja ya, salam buat keluarga. Terima kasih Pak Iman, terima kasih, sehat-sehat Pak Iman. Baik, silakan Pak Riza. Ya enggak, alhamdulillah ya Dani akhirnya ya bisa menyelesaikan ya apapun waktu apapun, tapi adalah yang penting hasilnya sekarang Dani sudah lulus ya, alhamdulillah lah, sebagai asli alma mater S1 S2-nya Unpas lah gitu ya. Unpas minded bener-bener lah. Bener. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya istilahnya
ke depan Unpas ini bisa menjadi salah satu ini ya mempunyai value-value yang baik yang Dani bisa bawa lah sebagai agent dari Unpas, juga bisa bawa nama baik kita semuanya dan buat keluarga ya. Mungkin segitu aja Pak Yogi, Wilujeng Kak Dani, salam Pak keluarga sadayana ya Pak. Baik, terima kasih Pak Riza. Baiklah, ini adalah terakhir kalinya ya Saudara Dani menyampaikan pesan-kesan dalam ruang lingkup di Prodi Magister Teknik Industri. Silakan, barangkali ada pesan dan kesan mau disampaikan. Baik Pak, saya dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih. Kemudian ini juga mungkin kalau kuliah tuh saya dari 2009 sebenarnya Pak. Dari 2009 tuh saya terima ITB waktu itu. Kemudian saya masuk PNS, jadi harus milih Pak waktu itu tuh. Jadi pada saat itu saya harus pilih PNS. Kemudian saya 2011-2012 itu saya masuk lagi ya kalau nggak salah. Nah kemudian karena pekerjaan dan lain sebagainya ya akhirnya ini keluarga juga terus terang kalau sholat tuh beban Pak selama 10 tahun ya. Jujur aja karena saya tuh sebenarnya sih seneng Pak. Selain itu juga saya ya sebenarnya sih sebelum masuk ke sini juga saya ngajar Pak di UMC Muhammadiyah Cirebon gitu. Jadi mudah-mudahan sih amal baik Bapak semua, Pak Riza, Pak Iman, Pak Cepi, Pak Yogi ya. Saya dari hati paling dalam mendoakan semuanya sehat, kemudian dilimpahi rizki, dilimpahi kesehatan, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan semuanya tercapai Pak. Ini dari dalam hati Pak. Saya mudah-mudahan dan barangkali ada yang bisa saya bantu juga insya Allah saya siap untuk membantu Pak ke depannya. Makasih, mungkin itu aja kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon ya minta doanya juga barangkali mudah-mudahan dilancarkan Pak ke tanah suci dan Alhamdulillah. Terima kasih. Dari dinas di mana PNS-nya? Di PUTR Pak. PUTR mana? Di PU di Kabupaten Pak, mohon. Kabupaten Cirebon. Ya. Mangga Pak, kalau mampir ke Cirebon kabari Pak. Insya Allah silaturahmi ya. Siap. Pak Dani, barangkali jika himbauan dari kami dan dari Prodi biasanya jika memang ada yang ingin melanjutkan studi ya, Pak Dani bisa menyampaikan pada teman-temannya di tempat bekerja salah satu pilihan terbaik untuk S2 TI ya itu adalah di Unpas gitu. Baik Pak, baik. Itu oleh Pak Dani lah gitu ya. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak-bapak sekalian ya, kita terima kasih. Kita akan tutup sidang magister ini mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Iman, Pak Cevi dan Pak Riza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.